kembali bersama saya Fadila Damayanti dalam acara podcast Satsat BPBD Kabupaten Kebumen. Media informasi dan sharing pengetahuan seputar bencana di Kabupaten Kebumen. Podcast Satsat siap untuk selamat. Saya siap, Anda siap, semua siap menuju Kebumen tangguh. Indonesia hebat. Alhamdulillah pagi ini kita kedatangan narasumber yang begitu cantik, yang mempunyai banyak pengalaman tentunya di bidang kebencanaan. Ini dia, kita sambut narasumber kita, Mbak Rey Herawati. Halo, dengan cinta. Gimana nih kabarnya Mbak Hera? Alhamdulillah baik. Hari ini adalah hari yang sangat cerah buat saya. Kenapa tuh Mbak? Ya karena pertama ini adalah hari Senin. Terus ini memasuki, karena kebetulan ini bulan Ramadan, jadi ini memasuki Ramadan yang ke-19. Jadi berasa sudah banyak kita Ramadan ya. Jadi menurut saya ini adalah hari istimewa. Apalagi saya dapat undangan dari BPBD Kabupaten Kebumen untuk di sini. Ya, terima kasih sebelumnya Mbak Hera atas kedatangannya dan menyempatkan waktunya datang ke podcast Satsat BPBD Kabupaten Kebumen ini. Oke Mbak Hera, mau nanya nih, di BPBD itu sudah berapa lama Mbak Hera? Saya di BPBD Kabupaten Kebumen itu sudah 6 tahun ya. Dimulai dari tahun 2018 saya ada di BPBD Kabupaten Kebumen, tepatnya bulan Februari tanggal 18. Saya pindah dari Jakarta menuju ke BPBD Kabupaten Kebumen. Oh, dulunya itu Mbak Hera nggak langsung ke BPBD gitu ya Mbak? Kayak Mbak Hera berarti dulunya relawan atau gimana Mbak? Saya dulunya adalah relawan. Kebetulan saya penggiat kebencanaan, tapi posisi saya ada di Jakarta. Saya itu memulai karir ya, bahasa kerennya walaupun nggak ada bayaran, yang bayar itu Allah. Jadi saya mengawali karir di kebencanaan itu dari tahun 2002. Tepatnya pada saat banjir besar melanda Jakarta, saya mulai turun di dunia kebencanaan. 2002 saya baru 1 tahun loh Mbak. Nah itu berarti kira-kira aja saya udah berapa tahun ada di BPBD, ada di dunia kebencanaan. Udah lama banget berarti ya Mbak. Iya. Nah awalnya nih Mbak Hera kan jadi relawan. Awalnya terbentuknya relawan itu gimana Mbak? Karena bencana apa itu Mbak? Saya mulai gabung di dunia relawan itu awalnya saya itu gabung dengan pecinta alam ya. Jadi saya dulu punya komunitas pencinta alam yaitu yang hobinya naik-naik gunung, tapi turun juga, bukannya naik-naik nggak turun gitu. Jadi saya naik gunung hobinya, terus saya gabung sama teman-teman. Kebetulan markasnya ada di kelurahan, tepatnya di Kelurahan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, kebetulan wilayah Kapuk itu adalah wilayah yang rawan sekali banjir. Setiap ada banjir, saya itu terlibat di dalam evakuasi. Ketika banjir ada di Jakarta, saya pasti terlibat dalam evakuasi korban atau membantu tim medis atau bahkan membuat nasi bungkus. Jadi saya itu mulai membuat nasi bungkus itu sekitar tahun dari 2002. Berarti di situ terbentuk dapur umum ya Mbak. Nah, terbentuknya dapur umum itu prosesnya gimana Mbak? Bisa terbentuknya dapur umum itu? Kalau dapur umum sendiri pada saat ada di Jakarta itu waktu itu kita terima perintah ya. Jadi ya samalah dengan di BPBD Kabupaten Kebumen. Setelah ada asesmen ke lapangan, mengetahui ada jumlah korban sekian banyak, kita baru melaksanakan atau mengaktifkan dapur umum. Waktu itu bencananya berarti cukup besar ya Mbak? Karena dibentuklah itu dapur umum, berarti kan kayak korbannya itu lumayan banyak, lumayan. Ya, jadi pada saat itu mungkin ada di berita ya, kalau kita mau membuka sejarah masa lalu Jakarta, sejarah masa lalu DKI ya. Jadi banjir 2002 itu adalah banjir yang datang 5 tahunan. Jadi setelah 2002 itu 2007 itu Jakarta dilanda banjir besar.
pada saat tahun 2002 itu Jakarta benar-benar besar banjirnya karena sampai rumah-rumah yang tidak bertingkat atau tidak hanya lantai satu itu genteng itu sampai nggak kelihatan. Bahkan di situ sampai terjadi adanya kelaparan karena pasokan makanan dari luar menuju ke Jakarta itu terhambat oleh adanya genangan air yang tidak bisa dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar. Nah, mereka itu mengungsi di mana itu, Mbak? Yang hanya mempunyai satu atau tidak mempunyai 2 lantai gitu, Mbak? Pada saat itu tuh mereka kebanyakan mengungsi di sekolah-sekolah karena di Jakarta itu sekolah kebanyakan itu gedung berlantai ya. Jadi jarang ada sekolah-sekolah yang lantainya hanya satu karena keterbatasan tanah. Terus ada juga yang mengungsi di flyover di jembatan layang karena di jembatan layang itu adalah tempat yang paling tinggi dan paling aman ketika nanti banjir terus datang. Berarti mereka itu tidurnya pun di jembatan itu, Mbak? Dia nggak mengganggu orang lalu lalang gitu, Mbak? Enggak, karena pada saat itu transportasi benar-benar terputus ya, jadi nggak ada kendaraan yang lewat. Dan mereka itu benar-benar kayak flyover itu benar-benar digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas sehari-hari, seperti mulai dari makan, tidur dan lain-lain. Nah, untuk kebutuhan air bersih sendiri, Mbak, berarti itu sangat kekurangan ya, Mbak? Gimana tuh caranya? Mereka mendapatkan air bersih yang mungkin buat mandi, MCK, seperti itu, Mbak. Ya, kalau kebutuhan air bersih sendiri pada saat itu, kalau saya amati itu mereka banyak menggunakan air-air mineral yang ada, terus itu yang untuk makan minum. Tapi kalau untuk MCK mereka tetap menggunakan air yang ada di lingkungan mereka. Jadi semua akses itu terputus sampai dengan PDAM itu juga tidak bisa mengalir atau tidak bisa berjalan dengan normal. Nah, itu kan pengalamannya Mbak Hera ya, Mbak, yang di Jakarta itu. Nah, kemudian Mbak Hera masuk ke BPBD ini gimana, Mbak? Bergabungnya itu awalnya gimana, Mbak? Jadi saya itu kenapa bisa ke BPBD Kabupaten Kebumen gitu mungkin ya. Jadi awalnya adalah saya menikah dengan orang Kebumen ya, saya sendiri orang Kebumen. Jadi saya ada di Kabupaten Kebumen. Nah, kebetulan suami saya itu bekerja di Kebumen ya, jadi nggak bisa pindah ke Jakarta. Nah, otomatis saya yang harus pindah ke Kebumen. Untuk pindah ke BPBD Kabupaten Kebumen sendiri, saya mencari link atau ini ya, informasi lah, di mana tempat saya bisa bekerja, bisa mencari pekerjaan yang sesuai dengan hobi saya yang sudah saya lakukan di Jakarta. Nah, dengar-dengar nih Mbak Hera juga bergelut sama sadok ya, Mbak, anjing gitu. Nah, awalnya itu gimana, Mbak? Kan dulu pernah ada di koran ya, Mbak, dekat dengan anjing dijauhi oleh keluarga. Itu gimana, Mbak, ceritanya? Kalau saya itu kenapa sih bisa sampai bergelut dengan anjing? Ya seperti semula juga ya, itu adalah awalnya saya bergabung dengan sebuah organisasi kebencanaan, organisasi kemanusiaan. Organisasi tersebut bergabung dengan organisasi kebencanaan internasional ya, jadi lebih jelasnya lagi adalah Insarak ya. Jadi saya di situ organisasi tersebut Jakarta Rescue itu bergabung dengan Insarak. Nah, persyaratan bergabung dengan Insarak adalah kita harus memiliki anjing pelacak. Nah, pada saat itu saya ditanya kepada komandan, kepada pimpinan, apa kamu siap untuk menjadi handler karena kita membutuhkan handler. Saya berpikir demi kemanusiaan yang paling utama, terus saya juga penyayang binatang, kenapa tidak sih saya ikut bergabung di dunia anjing pelacak tanpa memikirkan keluarga. Jadi saya memang pada saat itu langsung memutuskan sendiri, karena ya pada saat itu memang saya masih single ya, jadi nggak memikirkan harus diskusi sama siapa, Jadi saya akhirnya memutuskan sendiri untuk bergabung di dunia anjing pelacak sampai dengan saat ini. Nah, Mbak Hera, itu berarti Mbak Hera ngelatih sendiri, Mbak, anjingnya itu? Iya, saya ngelatih anjing-anjing tersebut sendiri. Susah nggak sih, Mbak, ngelatihnya sampai dia tuh bisa gitu mencari korban,
melacak korban ini di mana? Berapa lama Mbak? Butuh berapa lama untuk melatih dia seperti itu? Kalau melatih anjing itu sebenarnya nggak susah. Anjing itu kalau saya bisa ibaratkan, nyuwun sewu ya, mohon maaf ya teman-teman semuanya. Jadi bukannya saya menyamakan antara manusia dan binatang, tapi kalau menurut saya anjing itu nggak beda jauh sama manusia. Artinya itu adalah sifatnya ya, karakteristiknya. Kalau anjing itu dengan manusia bedanya hanya menggonggong dan berbulu. Ya manusia juga ada yang berbulu tapi nggak banyak, nggak rembiak-rembiak gitu. Kalau anjing kan bulunya rembiak-rembiak berlebihan gitu ya. Nah kalau manusia itu bulunya terbatas dan di beberapa tempat. Maaf ya. Gimana itu? Jadi kalau untuk masalah pelatihan, anjing itu lebih tertib malah. Jadi anjing itu kalau kita melihat anjing itu adalah kita. Misalnya untuk seorang handler, misalnya saya memiliki anjing itu namanya Cleo ya pada saat itu ya. Sekarang Cleo sudah nggak ada. Jadi Cleo itu adalah gambaran diri saya, kedisiplinannya dia, kepinterannya dia, eksisnya dia di dunia kebencanaan itu ya saya gitu. Jadi kalau memang kita sampai gagal melatih anjing, berarti artinya kita itu menjadi orang yang gagal juga gitu ya. Jadi mudah sekali melatih anjing, tinggal bagaimana kita mau atau tidaknya. Itu bisa nggak sih Mbak semua jenis anjing dilatih seperti itu atau hanya anjing-anjing khusus aja Mbak yang bisa dilatih? Kalau anjing itu anjing-anjing khusus, jadi anjing-anjing tertentu yang bisa diarahkan menjadi anjing pelacak. Karena beberapa anjing itu jenisnya berbeda-beda, mulai dari jenis dan karakternya. Jadi ada anjing pemburu jelas nggak bisa dilatih sebagai anjing pelacak. Nanti dia suruh nyari malah buru-buru wong atau buru-buru kewan ya, malah nyari tikus atau apa ya. Nah, ada anjing pemburu, ada anjing pelacak ya, terus ada anjing sayang-sayang. Anjing sayang-sayang itu adalah kategori anjing kecil yang mini-mini itu ya, kayak pom mini, terus kayak beagle, terus jenisnya juga ada husky gitu ya, itu adalah anjing rumahan. Nah, selain anjing itu ada kategorinya masing-masing. Selain untuk pelacakan, pemburu, penjaga ada. Jadi ada anjing penjaga. Anjing penjaga itu adalah anjing-anjing yang rasnya besar. Yang kita bisa membedakan itu adalah anjing yang bermoncong panjang gitu ya. Itu bisa dijadikan untuk penjaga. Kalau diarahkan untuk menjadi pelacak, kalau penjaga diarahkan untuk menjadi pelacak bisa Mbak. Tinggal kita yang melatih, memoles. Yang nggak bisa dijadikan anjing pelacak adalah anjing buru dan anjing sayang-sayang ya, jadi anjing rumah lah gitu. Jadi nanti kalau anjing sayang-sayang ini dijadikan anjing pelacak atau dijadikan anjing penjaga, dia bukannya ada korban suruh pencarian, dia malah main ketemu relawan yang lain. Atau bisa juga kalau anjing sayang-sayang suruh jadi anjing penjaga, nanti kalau ada maling yang ada dia malah terbuai dengan maling, apalagi kalau udah disogok pakai makanan, pakai daging. Jadi selamat datang ya. Iya, malah kalau ada maling, welcome, selamat datang di tempat saya. Anda mau apa? Gitu kan. Nanti yang ada malah dibegitukan sama si anjing tersebut. Jadi sekali lagi pada intinya adalah anjing itu lain-lain jenisnya. Jadi bisa dilatih untuk pelacak dan lain-lain. Nggak bisa semua anjing itu ya Mbak untuk dijadikan anjing pemburu, anjing pelacak, gitu. Dia sendiri-sendiri ya Mbak? Sendiri-sendiri, kayak kalau di daerah kita itu di daerah sini ya, di daerah Jawa lah ya, itu banyak juga anjing ya, anjing liar. Tapi anjing liar itu sulit untuk dijadikan anjing pelacak karena memang gennya dia itu bukan gen untuk pelacak. Nah, kita itu kalau beli anjing, di dalam telinga anjing itu ada stambum namanya, atau kalau kita baca di dalam telinga itu kita cari di komputer melalui perkin ya, melalui perkin itu terlacak siapa orang tuanya, asalnya dia di mana. Mungkin kalau kita bisa samakan dengan manusia itu KTP lah atau KK lah, jadi sejarahnya dia siapa, riwayatnya keturunannya dia itu siapa. Oh ada kayak gitunya ya Mbak, daftar dia namanya siapa, lahirnya kapan, kayak gitu ada sendiri? Ada, bahkan sampai anjing-anjing di luar negeri itu bisa pelacak semuanya melalui stambum. Kemudian nih Mbak,
respon dari keluarganya Mbak Hera tuh gimana setelah yang Mbak Hera jelaskan itu? Supportkah atau kebalikannya Mbak? Kalau respon dari keluarga saya itu yang paling pertama itu pada saat itu ya, karena saya gabung dengan dunia anjing itu tahun 2009. Ayah saya masih ada ya. Kalau bapak saya memang kebetulan orangnya netral, yang agak-agak repot, misalnya repot ya. Nah itu adalah ibu saya dan adik-adik saya ya. Kebetulan kalau kakak saya yang cowok itu memang baik-baik aja gitu ya. Nah itu yang paling utama itu adalah yang perempuan. Ketika saya diketahui bermain dengan anjing, apalagi pada saat itu, jadi mereka itu bukan melihat langsung ya. Jadi pada waktu itu kan belum terlalu kamera atau video, itu media sosial itu belum terlalu banyak lah ya. Mereka tuh pada lihat saya di TV, karena dulu saya sering sekali dapat undangan dari stasiun TV di Jakarta untuk melatih anjing-anjing tersebut, cara melatih anjing, atau bisa dilihat wanita berhijab dengan seekor anjingnya atau apa, jadi judulnya seperti itu. Bahkan dulu saya pernah banyak sekali dapat undangan stasiun TV karena saya bisa melatih anjing saya mengambil korban yang dari air. Jadi saya ketika ada korban yang tenggelam, terus saya perintahkan anjing saya untuk mengambil korban itu. Dia benar-benar mengambil korban, menggigit bajunya dan membawanya ke darat gitu ya. Jadi keluarga saya tuh melihat saya justru dari stasiun TV sampai tetangga bahwa jadi sampai terkenal kalau saya itu bermain dengan anjing. Ya responnya sangat negatif. Bahkan sampai saya pada waktu itu tuh dari keluarga saya tuh ada yang bilang kalau mau pulang kampung mandi lumpur dulu, nah itu kan. Kalau enggak, adik saya sendiri, Mbak kalau mau main kesini inilah bajunya harus bersih semuanya gitu. Padahal waktu itu saya sebelum gabung dengan dunia anjing itu saya sudah konsultasi ya dengan pondok pesantren Al-Fatah ya. Pada saat itu yang membimbing saya adalah Ustadz Buja, mungkin nanti kalau melihat ini ya. Terima kasih Ustadz Buja, karena pada saat itu adalah saya diarahkan dan diyakinkan bagaimana sih kalau kita seorang muslim itu bermain dengan dunia binatang gitu. Terus juga dengan Abun ya, Ustadz Abun itu benar-benar memberikan saya cara-caranya. Nggak apa-apa Mbak Hera bermain dengan anjing, kalau untuk kemanusiaan nggak apa-apa, tapi kalau untuk sayang-sayang jangan gitu. Intinya adalah kita bermain dengan anjing, tapi anjing tersebut bermanfaat, lakukanlah. Jadi apa ya, anjing itu lebih pintar dari hewan-hewan yang lain atau gimana Mbak? Kalau anjing itu lebih pintar dari hewan-hewan yang lain kayaknya ya enggak juga sih. Ada kuda juga pintar, burung ada juga yang pintar. Sebenarnya makhluk-makhluk yang lain juga pintar, tapi kalau anjing ini bisa juga lebih banyak bermanfaat untuk manusia di kemanusiaan. Oke Mbak, balik lagi nih ya Mbak tentang kebencanaan. Kalau di Kebumen sendiri nih Mbak, bencana apa sih yang paling besar nih dalam waktu tahun kemarin aja deh, ke tahun kemarin itu kan ada bencana banjir ya Mbak, kalau nggak salah di wilayah Kebumen itu banyak titik-titiknya. Apa sih yang kita lakukan pada saat itu bencana itu terjadi? Apa yang kita lakukan? Apakah kita sebagai perempuan ya Mbak, terutama kita perempuan itu ikut terjun ke lapangan, atau kita standby di kantor, atau gimana Mbak? Kalau menurut saya sih bencana besar selama saya ada di Kabupaten Kebumen itu ya yang paling utama itu banjir tahun 2018 akhir ya. Pada saat itu saya sedang hamil besar. Jadi banjir itu karena adanya tanggul jebol di wilayah barat Kebumen. Itu alhamdulillah sih nggak ada korban jiwa, tapi kerugian material ya sama pengungsian itu cukup tinggi karena air itu merambah sampai ke rumah penduduk. Kalau bencana yang menelan korban jiwa selama saya tinggal di Kabupaten Kebumen itu adalah longsornya Kali Jering. Longsor di Desa Kali Jering, Kecamatan Podoreso yang menimbulkan 3 korban jiwa hilang, dan pada saat itu saya menurunkan anjing pelacak untuk melakukan pencarian dan itu ketemu. Kalau kita sebagai wanita ya lihat kemampuan kita sendiri. Kalau mau ikut ke lapangan silakan. Bagaimana
kita di lapangan nanti mau ngapain harus sudah ada gambaran. Jadi jangan sampai kita nggak memiliki basic, kita nggak memiliki skill, terus tiba-tiba kita turun ke dunia kebencanaan ya atau ke lapangan, itu nanti akan merepotkan orang lain, bahkan merepotkan diri sendiri. Lebih baik kalau misalnya perempuan-perempuan yang ingin membantu di kebencanaan itu kalau nggak memiliki skill di lapangan, ya mendingan di dalam kantor atau di kantor, atau kita mendirikan pos dapur umum. Itu aja sih. Jadi jangan menambah masalah dengan kita tidak bisa, tapi kita telah terus jadi ke lapangan. Iya. Ada titipan pertanyaan di Pusdalop, Mbak. Ya. Iya, Pak. Ya. Ini mumpung ada narsumnya langsung tentang anjing dari Nadia. Mbak, Mas kalau mau ikut melatih anjing boleh enggak? Nanti ada lanjutannya tapi. Nah, itu dulu. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab aja kali ya Pak Heri ya. Terima kasih buat Mbak Nadia ya. Mbak Nadia. Kalau mau ikut ngelatih anjing bisa enggak? Gitu. Nah, mohon izin, mohon maaf, pertanyaan saya itu Mbak Nadia apakah bisa melatih anjing, atau mungkin lebih pertanyaannya adalah kalau mau gabung ke dalam tim anjing gitu bisa atau enggak. Kalau misalnya mau gabung dengan tim anjing sangat bisa dan sangat terbuka. Nanti kita ada jadwal setiap minggu, itu Rabu dan Kamis kita pelatihan setiap sore. Tapi kalau misalnya Mbak Nadia itu memiliki keahlian di dalam pelatihan anjing, saya dengan senang hati menerima Mbak Nadia bergabung dengan kami, karena kami di sini terbatas tentang pelatih anjingnya. Oke, ini endingnya kayak ini tulisannya, Mbak. Karena mantan saya perlu dilatih katanya. Ya. Lanjut dapur umum, ada titipan tadi dari Pusdalop juga sudah merekap. Kalau dapur umum apakah harus punya spesialisasi dari Wahid? Ini Mas kayaknya, Mas Wahid. Kalau dapur umum buat Mas Wahid ya saya jawab. Kalau dari menjadi tim dapur umum kayaknya nggak harus memiliki spesialisasi khusus ya. Jadi dapur umum itu adalah kegiatan untuk membantu penanganan bencana dalam ini logistik ya, kategorinya logistik. Nah di situ ini adalah kegiatan yang biasa kita lakukan di rumah. Jadi mulai dari masak, rajang-rajang lombok, rajang-rajang brambang. Nanti kalaupun nggak memiliki keahlian khusus di dapur umum, itu bisa membantu packing, kita bisa melatih dengan cepat ya. Jadi kita bisa melatih untuk membantu packing, bahkan tim dapur umum sendiri bisa membantu di distribusi. Jadi nggak harus memiliki keahlian khusus untuk bergabung dengan dapur umum. Kira-kira jawabannya seperti itu. Yang penting kemauan nih, Pak. Oke, ini ada kita rekap pertanyaan di Pusdalop dari kemarin-kemarin yang berkaitan dengan Mbak Hera. Masih dapur umum, Mbak. Apakah bisa memanggil atau minta narasumber dari BPBD untuk jadi narasumber di desa kami, dapur umum? Baik, untuk narasumber bisa sekali, bisa artinya sangat bisa. Kita bisa diundang untuk menjadi narasumber pelatihan dapur umum di desa Panjenengan atau di seluruh desa atau destana yang sudah terbentuk, untuk kita berlatih tentang dapur umum. Karena memang itu betul sekali ya Mas. Jadi dapur umum ini walaupun dunianya itu seperti masak-masak, packing-packing, tapi kalau dapur umum di kebencanaan sendiri ini juga ada manajemennya, karena kita memasak itu melihat kebutuhan di lapangan, jumlahnya besar atau kecilnya itu ada pengaturan lah cara masak dan lain-lain. Oke, baru itu yang masuk ke Pusdalop baru dicari lagi. Ya Pak. Oke, balik lagi ya Mbak Hera. Selain di dapur umum nih Mbak, bergelut di dapur umum, di logistik, peralatan gitu ya Mbak. Mbak Hera juga kan sebagai narasumber kalau ada anak-anak sekolah kesini ya Mbak, kunjungan gitu, seperti TK atau kelompok belajar. Itu cara menyampaikan kepada mereka gimana Mbak? Susah nggak sih? Mereka kan kayak
masih usia dini gitu ya Mbak, masih kecil gitu. Cara menyampaikannya gimana tuh Mbak? Kalau untuk anak TK itu bagaimana ya? Dibilang susah ya nggak susah, dibilang gampang ya gampang. Kalau menurut saya masih gampang anak TK kayaknya. Karena anak TK itu kita membuat materi itu sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi mereka itu kan masih senang bermain, melihat yang visual-visual yang nyata-nyata gitu ya, praktek dan lain-lain. Jadi kalau untuk anak-anak TK ya kita membuat materinya ya seukuran dengan materinya mereka ya, usianya mereka. Jadi kayak misalnya menggambarkan kebencanaan itu dengan apa, terus kita membuat video, kita menampilkan gambar-gambar, terus kita menampilkan film-film kartun, animasi-animasi kartun yang berhubungan dengan kebencanaan. Terus juga kita bisa memberikan hadiah. Jadi kayak misalnya nanti mereka itu bisa menjawab pertanyaan, dari sini kita bisa melihat mereka nyimak nggak sih gitu kan. Jadi kita memberikan sebuah pertanyaan di dunia kebencanaan yang tadi kita rangkum dalam sebuah materi, nanti kita akan berikan hadiah. Nah mereka itu sangat antusias. Kalau kita sudah teriak ada yang mau hadiah, mau gitu ya. Jadi kalau sudah mereka teriak mau, kita terus membuat sebuah kegiatan, kita berikan hadiah, mereka sangat responnya sangat antusias. Dan kalau di BPBD Kebumen sendiri itu ada gongnya ya. Kalau guru-guru itu bilangnya gongnya apa nih gitu kan, atau ending dari sebuah kegiatan yang menariknya itu apa. Kita itu memiliki alat untuk menyemprot kebakaran hutan dan lahan yang kita bisa manfaatkan untuk permainan air mereka. Mereka bisa mencoba untuk menyemprot gitu ya. Mereka bisa bermain-main seperti main di air hujan. Terus mereka juga bisa foto-foto bareng menggunakan alat kebencanaan seperti perahu, menggunakan helm dan rompi. Terus mereka juga bisa praktek menggunakan alat pemadam tersebut. Ya Mbak, selain praktek menggunakan alat seperti itu ya Mbak, kayak dipraktekkan nggak Mbak? Kayak misal pada saat terjadi gempa bumi nih, mereka harus ngapain sih? Apa yang harus mereka lakukan pada saat kejadian gempa bumi itu? Nah kalau untuk praktek sendiri kita pasti selalu melakukan praktek ketika ada kunjungan sekolah. Ini adalah kesempatan saya untuk sosialisasi tentang kebencanaan pada saat usia dini ya, atau di usia dini, yaitu dengan melakukan praktek simulasi bencana alam. Ya contohnya adalah yang termudah adalah gempa bumi, karena kalau jadi mereka gambarannya adalah mereka sedang ada di sekolah terus terjadi gempa bumi, mereka harus melakukan apa, mulai dari nyanyi-nyanyi, melindungi kepala, masuk ke kolong meja, lari ke tempat terbuka gitu. Setelah itu mereka akan simulasi turun gedung BPBD ya. Kita sudah buatkan jalurnya, mengikuti jalur evakuasi. Mereka pada saat evakuasi itu mereka harus melindungi kepala ya, karena khawatir nanti ada benda-benda atau material yang jatuh dari atas. Mereka bisa melindungi dengan tangan, bisa melindungi dengan tas mereka juga gitu ya. Jadi kita selalu melakukan praktek atau simulasi ketika ada kunjungan dari sekolah. Oke Mbak Hera, kayaknya asik nih ya, seru gitu obrolan kita. Mungkin kita bisa lanjut nanti di belakang lagi ya Mbak Hera, atau lain kali kita undang lagi Mbak Hera ke sini. Keberatan nggak Mbak? Oh kayaknya nggak keberatan, apalagi intinya kalau kita berbagi untuk sesama itu ya nggak ada ruginya ya. Saya siap saja kapan saja ketika nanti mungkin podcast BPBD Kabupaten Kebumen akan mengundang saya lagi sebagai narasumber, mungkin bisa dengan tema yang lain ya. Tema yang lebih spesifik tentang anjing pelacak atau apa, bisa silakan kontak saya kembali Mbak. Oke Mbak Hera, sebelum kita akhiri, ada pesan-kesannya nggak sih Mbak buat tentang kebencanaan ini atau tentang BPBD Kabupaten Kebumen ini? Terima kasih. Kalau pesan dari saya, pesan dan kesan dari saya adalah BPBD Kabupaten Kebumen ini adalah sebuah lembaga yang menangani kebencanaan ya. Jadi harapan saya adalah tidak adanya bencana di Kabupaten Kebumen, bencana-bencana yang masif,
ya silakan ada bencana kecil-kecilan lah ya, bencana pohon tumbang atau rumput tumbang atau apalah yang pokoknya yang kecil-kecilan lah kita ada bencananya. Jadi jangan yang besar karena saya sangat khawatir jika terjadi bencana yang sangat besar di Kabupaten Kebumen, apalagi daerah pesisir pantai, daerah selatan itulah daerah yang sangat rawan, yang sangat rapat dengan penduduk ya. Kita khawatir semoga aman-aman saja di Kabupaten Kebumen. Terus yang paling penting adalah kita sebagai manusia, jadilah manusia yang bermanfaat untuk sesama. Karena mau jadi apa lagi kita selain orang yang bermanfaat untuk sesama. Bekal kita menuju ke akhirat. Itu saja dari saya, Mbak. Jadi salam tangguh untuk saya, untuk kalian, untuk kita semua. Tetap semangat dalam menangani kebencanaan dan semangat dalam membantu sesama. Oke, terima kasih sahabat Tangguh. Sekian podcast dari kami. Salam tangguh, salam kemanusiaan, siap untuk selamat. Satset.